Kang Mas Haikal beserta istri dan keluarga, Kang Mas Hafid beserta istri dan keluarga, Kang Mas Hafid beserta istri dan keluarga, Iqbal Hafid Haikal, yang sangat saya muliakan Nimas Robiah Adawiyah beserta suami dan keluarga, juga kepada yang terakhir Neng Rehania. Kelima-limanya ini kita jadikan senter, kita jadikan rujukan untuk mengantarkan cinta kita, pengabdian kita kepada almarhum Bayai Ali Haris. Melalui beliau berlima beserta keluarganya, pastilah ada tetesan anugerah, ada tetesan nur ilahi, pancar nur nabi yang tertutup atau sudah terbuka atau dibuka besok pada akhir zaman. Melalui beliau berlima dan keluarganya, kita terus istiqomah, kita jaga ta'addub kita kepada guru kita yang malam hari ini kita doakan bersama ketepatan 40 harinya. Santri-santri, putra dan putri beserta seluruh guru-gurunya, baik yang ngajar di lembaga pendidikan formal, yang ada di pondok pesantren Nurul Arafah, Darul Arafah, yang ada di bawah naungan Padang Arafah. Ini Darul Arafah, Padang Arafah. Semoga kesemuanya selalu dapat percikan nur ilahi, nur besar, sehingga walaupun setetes ilmu yang kita terima diberi kemanfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena adanya beragam nikmat dan anugerah, hadiah dan hidayah yang sangat melimpah. Minim kita syukur berisan melalui ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga sampaikan pada Nabiuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri putra dan santri putri yang sangat saya muliakan, meninggalnya seseorang, meninggalnya semua makhluk yang bernafas, yang berakal, yang tidak berakal, itu adalah bagian ayat yang tersurat dan yang tersirat. Kapan itu tersurat? Kalau kita manusia cucu Adam sejak 40 hari yang ketiga, nyawa itu ditaruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk-makhluk yang lain beda-beda. Yang perlu kita ambil, kematian seseorang, kematian apapun dan siapapun, bagaimanapun bentuknya, itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita renungkan bersama-sama. Pandai-pandailah melihat orang yang membuat kehidupan dan kematian.
Jangan sampai kita hanya kenal dengan kehidupan tapi tidak mengerti siapa yang menghidupkan kita. Jangan sampai kita hanya kenal dengan kematian tapi kita tidak paham siapa yang mengatur kematian dan kehidupan. Kehidupan makhluk yang telah ada, ketubuhan makhluk yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, itu semua ada hak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan meninggalnya beliau yang ke-40 hari, perlu saya sampaikan, meninggalnya makhluk yang dari kalangan bukan dari anak cucu Adam, itu ada hewan yang tanpa kita potong sudah halal bisa dimakan. Ada yang bisa dimakan harus melalui syariat pemotongan yang sesuai dengan undang-undang. Ada kematian yang wajib dihormati, ada yang boleh kita hormati. Ada kematian seseorang yang wajib kita sholati, wajib kita mandikan, wajib kita kafani. Tapi ada juga kematian seseorang yang tidak wajib kita mandikan, tidak wajib kita sholati. Hanya cukup kafan disempurnakan, kalau memang tidak cukup, dan dimakamkan. Orang syahid pada saat perang, pada saat perang, sampai darahnya pun tidak boleh dibuang. Ada juga seseorang yang meninggal dunia tidak wajib disolati. Ini anak juga tidak wajib disolati, tapi wajib dimandikan, dikafan. Sebab ada kematian seseorang yang meninggal jauh sebelum melahir ke alam ini. Kalau sudah pernah nafas di dalamnya, kita hormati, tidak wajib disolati. Anak lahir sudah keadaan meninggal, itu wajib dikafani, dikuburkan, tidak wajib disolati. Kalau lahir langsung hidup walaupun berapa detik bersuara ada nafas baru mati, ini sudah wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati. Ada disolati. Ini kematian seseorang. Ada kematian seseorang yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala setumpuk kemuliaan dan karomah, di mana Allah mempersiapkan supaya kita yang tidak berkaromah ini dapat karomah melalui beliau. Dalam syair Arab, karimun mata amda wa amda wal waro ma'i wa idza ma lumtuhu wahdi. Ada seseorang meninggal yang wajib kita kafani, wajib kita mandikan, wajib kita sholati. Akan tetapi Allah tidak menempelkan sebuah karomah dan makromah, biasa-biasa. Tapi ada orang yang meninggal sudah ribuan tahun, bahkan beribu-ribu tahun, Allah tetap menjadikan kita sebagai manusia supaya mengambil barokah Allah lewat dia. Lihat para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Muhammad. Maka disinilah dalam kitab-kitab fikih, kalau urusan kita melihat orang mati pada siapapun boleh. Kita ambil pelajaran, orang kaya mati, orang tidak punya mati, ulama-ulama wafat, orang-orang meninggal, ada orang yang sedo, ya, ada mati. Dan semua makhluk manusia dari anak cucu Adam mati semua. Maka pada saat kita hadir di gundukan tanah di mana ada seseorang yang berdismaykan di situ, sementara orang ini meskipun beda agama, tapi
Tapi Allah mengguriskan sebuah anugerah, monumen sejarah, karena dia bukan umat Islam. Mungkin ada wihara, mungkin ada candi, kita dilarang merusak cagar-cagar bu. 40 hari, 90 hari, 70 hari, 40 hari kumpul malaikat junudus samawat, melihat menyaksikan siapa yang akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat ada orang meninggal seperti Yai Ali ini, siapapun yang takziah, siapapun yang berdoa pada malam hari ini, siapa yang ikut ngantar di kuburan, siapapun yang gali kuburan, semuanya ada rekaman resmi yang akan dilaporkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat ada ulama meninggal dunia, mautul alim, mautul alam. Mautul alam. Kenapa saya demikian? Sebelum ada Yai Ali ini, ruhnya Yai Ali sebelum masuk dalam perut ibunya, sudah ada suara dari Allah untuk para malaikat, bahwa malaikat akan menciptakan seorang ulama besar seperti beliau yang menghormati Yai Ali, menghormati ulama besar itu. Jadikan manusia lebih banyak para malaikat junudus samawat. Penghormatan malaikat pada orang alim di Yai Ali ini bukan untuk malaikat, tapi dikhususkan untuk kita. Alhamdulillahirabbil. Kita contohkan, ini meninggalnya seorang dari meninggalnya manusia itu ada syawal. Jadi kita tadi baca salawat, beribu-ribu tahun salawat telah bergema. Sejak Nabi Allah Adam dan Hawa menikah, salawat telah bergema. Rasul belum lahir. Allah menggemarkan salawat, malaikat mengabarkan salawat bukan untuk malaikat, tapi disiapkan untuk orang-orang yang bersolawat. Masalah salawatnya kayak apa ya terserah. Ada salawat Jibriyah, salawat Muhammad, salawat Burda, salawat Al-Barjanji, salawat Iba, salawat Al-Munjiyat, ya, ada salawat Al-Fatih, salawat Nasisiyah, ada salawat Al-Ibrahimiyah, ada salawat Al-Umi, ya. Bahkan ada salawat Al-Fulus itu ada. Kalau orang pengen kerja nggak terlalu banyak tapi rezekinya melimpah, itu ada. Nama salawat Tawif, itu ada salawat Al-Fulus. Salawat Al-Fulus, kapan salawat Al-Fulus? Allah memberikan kepada Nabiullah Khidir, diberikan pada Nabi Musa alaihi salam saat beliau setelah menikah dengan istrinya, putrinya Nabi Syuaib alaihi salam. Salawat apa? Salawat culik kita aja. Salawat ini salawat Burda. Salawat culik. Ada salawat Nuruddati, ada salawat Ar-Rahmah, kan salawat macam-macam. Jadi ada salawat itu. Nah, salawat ini Allah berikan pada Nabi, diberikan pada Nabi Musa saat membela kambing, sapi, unta semuanya. Sama Nabi Syuaib dikasihkan jawab pada Nabi Musa. Saat Qarun tenggelam, kekayaan tenggelam, salawat terbaca lagi. Salawat dulu. Bagaimana? Salawat Al-Fulus. Tapi ya kerja, jangan salawat toh. Enggak kerja. Ya kan kayak salawat Al-Fulus. Shalli ala Muhammad. Ini Pak. Jadi kematian seseorang ada mau enggak? Pertanyaan kita, besok kalau kita meninggal ini, apa kira-kira juga dimuliakan pribadi? Kita kan ada tanya. Nah, sampai kapan penghormatan khidmahnya anak pada orang tua? Apakah sampai meninggal? Enggak. Sampai kapanpun sepanjang kita masih hidup, punya kewajiban menghormati khidmah pada kedua orang tua dan pada guru. Jangan dikira Pak Yai dan guru-guru kita
orang tua kita tidak tahu kita. Kalau kita menyapa, Allahumma fir liman nawwara qabrahu. Mohon maaf ini terus apa tadi, Mas Haikal, Mas Hafid, Mas Iqbal, Neng Robiat Jawiyah, Neng Dahania. Jangan dikira Pak yang telah meninggal dipindah alam itu tidak lihat kita, Pak. Pertanyaannya, ini kan meninggalkan, kemana larinya ruh setelah pindah alam jasadnya? Kan itu. Setelah nyawa ini berpisah dari badannya, kembali kepada Sang Pencipta. Urusan bagaimana terserah. Saat itu nyawa waktu tempelkan di badan untuk apa? Nyawa ini keluar, Pak. Jadi sekarang ini sohib yang ngarang Buddha, ya semua alim ulama sedunia, wali sekarang kita hadirkan di sini, Pak. Kalau yang menyelamati mungkin punyai dengan putra-putranya, nah bukan hanya untuk Pak Yai, tapi semua yang hadir, nenek moyang kita kan ikut. Maka doa wa ila arwahi jami'il muslimina wal kan ikut semua. Wa ila abaina wa ummaha ikut semua. Maka sekali kita menyelami orang tua, maka selangkah itulah sedunia orang yang telah meninggal dan yang masih hidup ikut mendapat anugerah dari Allah. Masa doa gini ya jami'ah. Allahumma fil muslimina wal muslimat, yang cocok kali kula. Ndak ada toh. Allahumma fil muslimina muslimat, sing bantu kula ndak. Allahumma fil muslimat, sing api-api ndak. Jadi tidak pandang siapapun, pokok dikatakan mukmin muslim yang hidup dan yang dapat. Maka ibu-ibu yang hadir di sini, orang tuanya ikut alhamdulillah, ikut alhamdulillahirabbil alamin. Satu orang diselamati, seluruh masyarakat ikut jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang meninggal beliau kan. Ini ruh ini kembali. Maka ada ruh kamilah, ada ruhul yaqdah, karena ruhul hayat, ada ruh mutafarriqah, ada ruh mutasarrifah, ada ruh mutajaridah. Maka sampai ada kitab yang berjudul Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh. Ada Arri Warihana, ada Arri Warihana. Ada apa? Ar-Ruh, Arri Warihana. Nah, saat nyawa kita ini pindah alam, kan nyawanya keluar, Pak. Keluar kan? Makanya kalau orang tua ilah hadrati, pada guru ilah hadrati, jangan sampai wa ilah ruhi ilah wahid. Hadirnya orang tua kita, hadirnya kiai-kiai kita itu sangat penting untuk kehidupan kita. Makanya dihadirkan kayak ini. Sholli ala Muhammad. Nah, rohnya ke sana. Jasadnya kemana? Ke belakang tadi. Ke belakang. Akan tetapi yang kembali kepada yang meninggal siapa? Amalnya. Sedekah jariyah, apa? Ilmu manfaat, anak yang soleh. Nah, disinilah ibu-ibu ngaji di sini. Tidak mungkin bapak ibu ke sini kalau tidak ada anugerah dari Allah Subhanahu. Hadirnya ibu di sini, bapak di sini, masya Allah, yang setelah meninggal, alhamdulillah, terwujudnya bapak ibu jadi orang yang soleh. Hadir di tempat itu bersama 40 harinya Pak Yai. Ini anak soleh. Kita ingat orang tua atau tidak, kesolehan kita sebagai anak ada andil orang tuanya. Maksud ada orang tua gini banyak jambil, Allah ya Allah, muka anakku goblok. Kita mungkin mudah-mudahan anak saya melarat kan, enggak. Ya, jangan mudah-mudahan anak saya goblok semua. Enggak mungkin.
Kalau ada orang loma, ya Allah mudah-mudahan anak saya melarat, orang ini perlu diservis Pak. Bawa ke dokter jiwa. Makanya sepandai-pandainya anak, sebenar-benarnya anak, ada andil riyadhah dan cita-cita dari orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Mikirnya, jadi Umar, itu sih. Kita masuk ke mana? Nah, yang kembali pada yang meninggal ini anak soleh, ilmu manfaat, sedekah jariyah. Mohon maaf nih, anak soleh tidak harus anaknya sendiri. Anak santri teman jadi soleh, rakyat jadi soleh, anak soleh Pak. Kesolehan mereka melalui kita. Maka kalau kita tidak punya istri, tidak punya anak, tidak usah bingung, tidak punya anak soleh. Mohon maaf ya. Jadi kalau kita belum punya istri, kita punya anak soleh banyak. Jadi guru-guru punya anak soleh. Kadang-kadang bagaimana anak saya Pak ini? Sama kan ngajar orang lain. Dan kesolehan anak tidak harus pintar baca kitab Pak. Kesolehan anak sesuai dengan kapasitas kalian. Maka jangan dipaksakan anak kalau tidak ada kalian. Ada yang ngajinya tidak seberapa, tapi ahli kerja. Ya kesolehannya dari kerjaan supaya dibuat mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Setiap kelahiran, jangankan kelahiran, setiap sesuatu yang dimunculkan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah ini karena ini ngajinya ngaji orang mati ya Pak. Kata guyon boleh guyon. Nah pertanyaannya itu Pak. Lah kalau ruh kamilah, mohon maaf, ini ruh yang nempel di badan. Terus continue diajak zikir kepada Allah, pada akhirnya refleks, ada sebuah spontanisasi mengamalkan kebaikan tanpa diperintah. Astagfirullah, innalillah, ya Allah, alhamdulillah, mosok sampai gaya aku baca apa doa setelah mati. Nah orang innalillah, ya biasa. Jadi ada sebuah amalan yang terdesain dari dalam, terekam dari dalam, ini namanya ruh kamilah. Disinilah malaikat kesulitan kalau nanya. Orang biasa wirid itu marobuka Allah 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 Allah. Wa man nabiyuka Allah 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 Allah. Wa ma imamuka. Malaikat kembali, ya Allah, saya ini datang di anak pondok apa tadi? Darul Mustafa. Tak tahu Darul Rahmah. Tak tanya siapa Tuhanmu? Allah, Allah, Allah. Siapa Nabimu? Allah, Allah. Siapa juramu? Allah. Siapa Bapak? Allah. Terus hanya Allah. Karena malaikat nggak pernah ngaji toreko. Kan nggak ngaji toreko. Makanya saat Nabiullah ke langit Mi'raj itu ketemu ruhnya Sultan Aulia, malaikat Jibril kan mundur. Makanya orang gila yang paling asik itu gila pada Allah, mendem wiritan. Allah, 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 Allah. Tanya ya Allah, ditanya ya apa? Mau saya ketak ini Allah, Allah. Tanya Mas, sama tadi tak tanya Marobuka Allah, Manuka Allah. Nah, semua sama jawab Allah kayak apa? Itu baru karena ada pesanan dari Allah. Tanya itu saja. Nah, terus kamilah itu. Karena tidak ada pesanan, maksud ini. Ya Allah itu kan spontan. Ya Allah, astagfirullah. Ini dari kebiasaan mengamalkan amal yang baik. Sehingga pesanan ini dikawal malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang lain
innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu langsung fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wong santri Nurul Arafah tanya malaikat, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Allah. Siapa Tuhan? Allah. Malaikatnya tanya, sama tak tanya jawabannya kok cuma Allah. Ini pintar jawab. Apa ada nabi kalau tidak ada Allah? Oh iya, benar. Sudah. Tidur. Tanya lagi, siapa? Apa kiblatmu? Aneh sampean. Apakah ada kiblat kalau tidak ada Allah? Maka tak jawab Allah terus. Enak. Ini mau gue mau kamal mustasnaya guys. Sudah. Tidur usah tanya. Itu ada. Allah sudah refleks. Terus ngeplek loh. Sama dengan orang kalau sudah kecanduan nisuh itu loh. Sudah pakai kain ekrom, tawaf bisa nisuh. Gitu oke? Masih sudah bareng dan masih nisuh. Nah ini. Jadi roh mutakar, roh kamilah seperti ini. Maka yang kamilah ini hanya Rasulullah. Maka insan kamil Rasulullah. Akan tapi kalau ada pancaran nur Nabi, maka seseorang menjadi orang-orangnya Allah karena terpancar nur Nabi. Ini adalah orang-orangnya Allah. Malaikat pun tidak punya apa ya? Wewenang untuk kesana, nanya-nanya, kok tambah bingung lagi. Malaikat ya wis awak mau kapoi, nonton. Mana takut wong nyamin ya susah. Nanti berikut dari mana? Dari situ ya repot. Ini ruh kamilah. Ruh kamilah ini yang Allah titipkan kepada seseorang yang akan dijadikan wasilah kita cinta kepada Allah. Ini yang maksudkan doa Rasulullah pada orang yang tawaf, pada orang yang haji umrah. Inna nas'aluka hubban lana wa hubba ma hibbuk wa hubba ma yuqarribuna ilai. Ada ya Allah sholli ala Muhammad. Potongan kita ini menjadi pemburu barokah yang orang patek jelas. Lah nggak tahu barokah itu kayak apa barokahnya, barokah milik siapa. Akhirnya kita menjadi pemburu barokah. Semakin jauh kita kencang lari, barokahnya semakin jauh. Karena kita hanya kenal barokah, nggak kenal yang punya barokah. Mohon maaf Pak Yai. Kalau kita hanya kenal pahala, tapi nggak kenal yang ngasih pahala, bagaimana tuh? Kita hanya kenal surga, tapi nggak kenal yang punya surga. Cintanya pada surga melebihi cintanya kepada Allah. Mama surga tempeleng malaikat sampai. Oh, nggak ikut punya loh. Mestinya masuknya radhiyallahu anhum wa radu'an, masuklah fi waqati sidqin inda malikim muqtadir. Shallallahu alaihi Muhammad. Iki ngajine wis rondok maju. Awak dhewe roh kamilah angel kok bisa. Orang ini karena dikelilingi malaikat. Kalau orang dikelilingi malaikat ini yang dimaksudkan. Kenapa kalian ludahnya kalah dengan ludahnya apa itu burung walet. Burung walet itu 1 kilo berapa harganya di sini? 12 juta. Kalau liur sampean aku berapa? Pertanyaannya, burung walet dengan kita itu lebih baik mana? Kan lebih baik kita tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaqad karramna bani Adam, tapi namanya manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad, enggak pakai ngerti loh. Tapi kalau yang Jamil yang bawa, Masya Allah. Kalau kita yang jualan barang, ya paling segini labanya 500 rupiah. Tapi kalau Pak Yai bawa garam orang 1 miliar bisa. Melalui garam, laku tambahnya, laku lautnya. Kan melebihi harganya apa tadi? Walet kan? Sholli ala Muhammad. Roh kamilah. Terus ada ruh mutafarriqah. Ruh mutafarriqah hubungan kita dengan yang telah meninggal. Ini ruh mutafarriqah.
pisah jasadnya, ruhnya tetap selalu silaturahmi. Maka kalau kita ke kuburan, assalamualaikum wassalamualaikum. Pada saat kita masuk masjid, rumah tidak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis. Sekarang malam hari ini Bu, malaikat jumlahnya berpuluh-puluh kali lipat ke sini melihat panjenengan yang hormat Mbah Yai Ali itu. Ini saking karomahnya Mbah Yai Ali sehingga kita sekalian ikut dapat. Malaikat dihadirkan, nggak melihat kita, melihat Pak Yai, karena sungkan dengan Pak Yai, mau nggak kasih pahala nih kalau sampean tuh kesakno. Wis kadung melok yasinan walaupun nggak hafal yasin, nanti kan wedane bocor. Iya nggih? Buka dalam Quran, ada orang masuk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi alhaba 'anil hazan, masuknya surga karena ikut temannya, ikut rombongannya. Ada yang masuk surga, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannah haitsu nasha' wa ni'ma ajrul 'amilin. Kalau orang sini gini ya jangan. Ada orang diundang yasinan, yang hafal orang 10, yang nggak hafal 150. Masa ada pelaturan? Yang hafal yasin berkatnya double. Yang cuma datang nggak hafal berkatnya kurangi. Jangan, semua dapat. Sama kan? Jadi kita yang hadir nggak ikut punya orang tua. Ini yang kita harus doakan kan Yai Ali. Tapi semua dapat. Alhamdulillahirobbil alamin. Pak. Senang. Sorry alhamdulillah. Roh kamilah roh mutafarriqah. Kalau ini tidak disapa, tapi kalau disapa saling menyapa. Maka Rasul mengajarkan kita kalau lewat kuburan suruh baca assalamualaikum. Pada saat dengar ada orang cerita, berhentilah di situ berdoa. Tapi bagaimana kita? Rasulullah kalau lewat kuburan ada orang menangis, berhenti Pak. Kira-kira sama lewat kuburan ada orang menangisan, berhenti apa lari? Lari berhenti. Lari kan? Apa? Tangisan orang di kubur mengharapkan kita hadir Pak. Apalagi kita anaknya. Apa yang kita harapkan? Semua ditinggal. Sallallahu Muhammad. Roh mutafarriqah kalau memang tidak disapa. Kalau saling menyapa satu dengan yang lain namanya roh mutasarrifah. Yang mati ikut dapat, yang meninggal juga dapat. Di saat diperdoakan orang mati, yang meninggal doa Allahumma fir liman nawarahudana. Di saat kita mendoakan beliau, beliau mendoakan kita lebih banyak daripada kita. Paham ya? Gak imbang, sampean selamatan ngundang wong 100, wong sak donya melok angsal pangapurane Gusti. Sampean berdoa orang satu tok di sini, orang satu tadi malam tadi itu datang situ tadi pagi setelah subuh dan sengaja saya nggak di masjid mau ke situ. Setelah zuhur tadi dengan Pak Yai di situ. Karena nanti setelah subuh situ. Saya kepingin dapat berkah beliau. Niru sabarnya nggak kuat. Niru sabarnya beliau nggak kuat. Dibaca betapa nakibnya itu. Ya, roh mutasarrifah. Sekarang sejauh mana hubungan kita dengan inilah permasalahannya. Tidak berhenti orang tua meninggal kita khidmah. Kita tetap harus menghormati orang tua kita walaupun sudah pindah alam. Maka harus menyampaikan biru abaku. Nenek moyangmu itu ingat. Nek sekoyomu tuh biru abaku. Anak cucumu akan ingat kamu. Kalau kita tidak ingat berarti kita yang mengawali mutus kita dengan orang. Jadi pendek kata, di saat selamatan ini adalah belajar nyambung nyawa, belajar nyambung nyawa, belajar nyambung roh, terus mati kok, bagaimana nyambung? Belajar nyambung nyawa itu loh. Nyawa ilahi sana juga, terus nyambung rasa.
Lah, kebanyakan kita tidak punya perasaan. Hilang perasaannya. Yang ditinggalkan aset-aset untuk kita. Sejauh mana ingat kita pada beliau yang aset. Kadang jual tanah ya gak kira Fatihah blas. Gitu tuh. Kadang jual tanahnya, mbok sisihkan berapa untuk jadiah atau yatim gitu loh. Sebab itu tinggalnya beliau. Ini jenenge wong urip suka menghabiskan berkat, gak kenal sing nggawa berkat. Padahal kalimatnya bukan malah suatu ini loh. Malam jaskurinah, malam jaskurillah. Kalau nas, pokoknya anak cucu Adam ya nas Pak kita. Tapi kalau orang mukmin itu mesti manusia atau malaikat atau jin yang mukmin. Tapi kalau nas semua ada namanya manusia. Kita punya kewajiban memanusiakan roh apa kamilah, roh mutafarid, roh mutasarrifah biar cepet mulai mikir awak dhewe. Terus ada roh mutajaridah. Roh mutajaridah bagaimana? Hubungan kita dengan sama makhluk yang bernyawa harus ada. Sebab makhluk yang tidak bernyawa kadang doanya lebih mujarab dari doa kita, Pak. Maka dimana ar-rahimuna yarhamuhumur rahmat irhamu man fil ardi yarhamhu man fis sama ma la yarham la yarham. Kita harus ada kasih sayang kepada makhluk yang bernyawa yang tidak berakal. Itu Jamif. Kadang-kala doa mereka lebih mujarab daripada doanya kita. Buktinya saat Nabi Musa, Nabi Sulaiman alaihissalam puasa Selasa, Rebo, Kamis puasa dengan ribu-ribuan umatnya, ketahuan namanya semut pulang, temannya dikumpulkan jais istisqa, semut semua berdoa. Nabi Sulaiman tahu sudah batal, tidak usah istisqa. Kenapa? Kejuran semut. Kapan sampan mikir makani semut? Semut kan? Doanya kucing kadang lebih mujarab. Abu Bakar As-Siddiq dari wali Allah itu berkat doanya kucing. Di saat beliau pergi di tanah yang lapang jauh dari perkampungan, ada kucing kedinginan, ada kucing kedinginan kelaparan, beliau kasihan. Kucing itu diambil kasih makan, masukkan dalam sakunya, bawa pulang. Beliau juga bilang, ya Allah ini makhlukmu, dia punya nyawa, aku punya nyawa ya Allah. Dia pengen senang, aku juga pengen senang. Lah kucing dimasukkan ke sak, bawa pulang. Kan gak bisa bayang no, gawe angete kucing sak mulut ini gandare. Ya apa gak angete bojo? Kan gitu. Ya, kadang sudah tua, ya aneh. Yang laki-laki tak tidur di belakang di kandang. Jangan. Coba bayangkan, itu mandi Pak. Kita buka lagi satu. Yang namanya Sinten Abdul Hamid, itu Imam Ghazali. Doanya itu mujarab, diamini oleh jutaan malaikat. Karena apa? Kebetulan beliau pada lalat. Lalat itu menjadikan pengawal seluruh amal beliau diterima Allah. Ini karena doanya lalat. Pernahkah kita berpikir mengumpulkan lalat sedekah? Kalau kita mengumpulkan lalat sedekah, gendengnya mesti gak jadi wali turun sedekah. Kan itu. Ya Allah ya Rabbi ya Rabb sholli ala Muhammad. Atau untukkan lagi roh apa? Mutajaridah. Mutajaridah itu yang satu punya akal, yang satu tidak punya akal. Syekh Mawardi, ulama ahli fikih, ahli tasawuf. Ahli tasawuf, beliau ahli fikih Syekh Mawardi. Itu di saat beliau masih muda, itu punya amalan yang sulit untuk diamalkan orang kan. Kalau pagi setelah sholat mesti nyari kelangkrang, yang ada di pohon-pohon apa? Diambil krotonya itu. Rambo, makan burung. Itu Semut merah itu. semut merah. Ya Allah ya Rabbi ya Allah. Jadi tiap beliau pergi kemana-mana bawa makanan untuk dia. Akhirnya jadi orang alim alamah, ya alim alamah itu berkahnya itu Pak. Roh mutajaridah. Sekarang pertanyaannya,
Bagaimana perasaan kita kalau ketemu orang gila? Pernahkah kita dalam kita tertarik orang gila, pingin gak gila sebelum kita? Kapan kita menafkahi orang gila? Pernah melintas? Oh, mari. Ini kuasa Allah, Pak. Allah buat wasilah yang mudah. Maka kalau ada orang nyengit, jangan langsung diklaim nggak baik. Kadang dengan istrinya nggak baik, tapi dengan ayamnya bagus. Nah istrinya kurang baik, dia suka mancing. Tapi ada sisi-sisi. Maka setiap seseorang sejelek apapun, saelek-elek wong mesti ono apike, kita hargai. Sedangkan Allah menyampaikan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Roh apa tadi? Dulu pulang melali. Roh kamilah, roh mutafarriqah, roh mutasarrifah, roh mutajaridah. Ada ruhul yaqظah. Ruhul yaqظah. Ingatan seseorang ini sangat melekat pada kehidupan yang ada dalam kehidupan seluruh nyawa yang ada. Ini masukkan dalam thariqah, keluar masuknya nafas dari zikir. Karena seluruh organ yang ada dalam diri kita ini ada nyawanya, Pak. Coba mohon maaf Pak Peter, kalau saya baca Allah terus gini aja, kan baca semua. Siri, salawat, dan semua organ ikut Allah. Maka sangat aneh kalau ada orang fotonya istri kemana-mana bawa fotonya istrinya, orang itu masih perlu didandani. Namanya orang cinta itu dia harus ada fotonya. Di kita menjamkan mata sedikit saja, kelihatan kan wajahnya. Apalagi kalau ngamuan, kan orang sampai kemana-mana bawa fotonya, saking bingung. Tapi itu apa roh ya. Jadi pada saat kita ingat, saat itu juga tampak, Pak. Gini ya. Sekarang kita lihat Pak Yai. Sekarang lihat Pak Yai itu bagaimana wajahnya. Nggak usah sampai lihat fotonya, kan gini toh. Kan lihat. Musuh anaknya nggak sampai. Kan lihat kan. Nah, Taman kalau pernah ke Mekah, Medina. Saya melihat pondok Al-Frustasi, kelihatan wajahnya Mbak Amal kelihatan. Jadi ini kehidupan yang ada dalam nyawa itu Allah menempelkan namanya apa? Sukmo. Ini awalnya kalau dipelajari orang punya ilmu toyul ardi dari sini. Mekah sini hanya sekejap. Kita kan masih dalam perasaan. Lihat Ka'bah begitu, kelihatan gitu. Lihat mana kota, kelihatan ada lagi. Ruhul apa? Yaqظah. Terus yang terakhir ruhul hayat. Ruh itu setelah Allah nitipkan di perut itu tidak mati. Ruhnya tidak mati. Jadi kemana? Ruh yang paling bagus dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada saat seluruh dunia dibuka mulai awal sampai akhir, nyawa-nyawanya manusia, nyawa-nyawanya makhluk yang bernyawa, yaumul hisab, semua dibangkitkan Allah. Saat itulah yauma yaqumur ruh wal malaikatu safa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Al-Fatihah. Ambiya wal mursalin sunnatullah Adam min Hawa Nabi Sisi Rasul sallallahu alaihi Nabi Lut kata Yaqub Nabi Yusuf Nabi Nabi Harun Nabi Dzulkifli Nabi Hidir Nabi Sambil Nabi Daud Nabi Sulaiman Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Isa Sayyidil Anbiya wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syurut wa ila jami'il malaikati wa rusul
المقيم كما تقول سنصل بهذه البقعة بهذا المعهد المسمى Nurul Arafah wa Yayasan pada Arafah. Al-Fatihah. Surah wal jamal habaib min amsal maqalat al-bari syamsul qur'an durian Husain Hasan bin Jabir insyaallah Abu Hanifah Malik bin Muhammad Syafi'i Qadir Jilani Sultan Syabawuddin Maqsam Sultan Syekh Hasan Sultan Abdul Al-Junaidi Sultan Aulia Syekh Ahmad Arifai Sultan Ahmad Al-Badawi Sultan Aulia atas Jabal Yahtan Arifin Ibadah Alam Mulki Alam Malakut Alam Alam Syahadah Al-Fatihah. Syurut wajib awliya habaib bima syaa Allah kubur muslimin muslimat wa khususan bapak ibu kita, nenek moyang kita, sesepuh kita, leluhur kita sampai Nabi dan Hawa, mertua kita bersama Nabi dan Hawa, guru-guru kita tentunya sama Nabi dan Hawa, karena mursyid kita wa Al-Fatihah. Surah kita doakan mudah-mudahan pondok ini semoga dalam dia alam maju, anak-anak santri-santri putra dan putri yang ngaji ilmu manfaat dan berkah, mudah-mudahan pondok ini tambah jaya dan berkati barokah di roh bidillah ta'ala. Al-Fatihah. Wah, khususnya kita doakan Kiai dan para leluhurnya, khususnya Bapak Kiai Ali Saluhur ya Allah. Wah, khususnya jasad kasar halus lahir batinnya Mas Haikal dan istri seluruh keluarganya. Al-Fatihah. Wah, khususnya Mas Hafid bersama istri dan seluruh keluarganya. Al-Fatihah. Wa khususan Mas Iqbal dan keluarga Rasul. Al-Fatihah. Khususan jasad kasar melahir batinnya Nin Robi Adawiyah sama suami. Al-Fatihah. Khususan Lihanah. Al-Fatihah. Apabila akhir, mudah-mudahan anak cucu kita semuanya sampai semuanya khair, dan anak cucu kita yang ada di mana-mana mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Syirah. Belum berdoa saya mohon dengan hormat lagi sangat ingat-ingat wajah bapak ibunya, keluarganya, kita semampunya kita menghadirkan beliau dalam wajah kita. Baiklah. Wa khususan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma rabbana ya Allah surat Al-Fatihah, surat Yasin, Fatihah,